Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu akan segera nyata untukmu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua, di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The High Priestess. Kartu keempat, di sini ada King of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Swords. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini akan segera nyata untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini melambangkan ataupun menggambarkan bahwa kamu semakin hari semakin dinamis, bahwa kamu semakin menjalani hari-harimu, kamu semakin berkembang dan semakin ingin maju, di mana kamu mampu berfokus pada cara-cara, langkah-langkah, strategi-strategi terbaik bagaimana agar semua kegiatanmu berjalan dengan lancar. Bahkan bukan hanya sampai di sana, kamu selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa selalu membawa kenyamanan di dalam hubungan dimanapun kamu berada, baik hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan antara kamu dan rekan, ataupun hubungan kegiatanmu. Ya, makanya di sini menggambarkan kamu begitu dinamis, begitu ingin berkembang, begitu ingin maju, dan selalu ingin tunjukkan kualitas terbaikmu dalam bersahabat, dalam berteman. Sehingga apa yang selama ini tampak mustahil, serasa nggak mungkin, serasa jauh dari jangkauanmu, dan baru-baru ini semuanya terasa begitu dekat. Semuanya terasa begitu nyata, tampak jelas di hadapan matamu. Kamu mulai dapatkan peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang baik, di mana permasalahan-permasalahan mulai terselesaikan dengan sangat baik. Ataupun kamu mulai dipercaya, dihormati, dihargai di lingkungan-lingkungan di tempat kamu melakukan kegiatan. Sehingga hal inilah yang akhirnya membawa setiap hal yang mustahil, setiap hal yang gak mungkin bisa kamu wujudkan dan kamu capai selama ini menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah realita yang bisa kamu hadirkan ke dalam kehidupanmu. Oke, jadi memang di sini sepertinya kamu benar-benar telah mengerti, bahwa apapun yang kamu inginkan pasti bisa terwujud, pasti bisa menjadi nyata jika kamu mau melakukannya. Jika kamu terus melangkah, terus lakukan yang terbaik, serta terus ingin membenahi dirimu, ingin selalu belajar, ingin selalu bertanya, mengembangkan potensi, meningkatkan mutu dan kualitas yang kamu miliki, maka langkahmu akan semakin mudah di dalam mencapai mimpi dan harapan yang selama ini mungkin hanya sebatas angan-angan, yang selama ini seperti kamu sulit untuk menggapainya, tanganmu nggak mampu untuk meraihnya.
tetapi semua tiba-tiba terbantahkan karena kamu benar-benar bisa membalikkan keadaan, karena kamu benar-benar bisa berkembang, dinamis, dan semakin maju, dan hal inilah yang membuat kamu mampu meraih apapun yang kamu inginkan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke, di sini kita punya Two of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah di mana kamu benar-benar di saat mau menemukan dirimu yang sesungguhnya. Mau berkembang, mau meningkatkan setiap hal yang kamu miliki. Ya, di mana dulunya mungkin kamu belum mampu temukan keseimbangan di dalam dirimu. Di mana dulunya kamu mungkin selalu takut, ya, gelisah, ya, nggak yakin terhadap langkah, terhadap jalan yang kamu pilih. Tetapi sedikit demi sedikit kamu mampu meyakinkan hatimu. Kamu mampu temukan keseimbangan di dalam dirimu. Baik di dalam pemikiran, sikap, perasaan, ataupun hal-hal lainnya. Jadi yang dulunya kamu seolah terbagi dua, ya, seolah ada rasa takut, ada rasa berani, ya, ada rasa yakin dan gak yakin. Nah, baru-baru ini semuanya kamu jadikan sebagai bulatan yang utuh, di mana ketakutanmu, keraguan-raguanmu, kamu ganti dengan keberanian dan keyakinan untuk benar-benar bisa melangkah, untuk benar-benar terus maju, tanpa kamu takutkan hal apapun. Ya, kalau kita berusaha, berjuang, kalaupun hasilnya belum maksimal, kalaupun nantinya gagal, toh kita bisa ulang kembali. Kita bisa runut dari awal lagi. Tetapi jika kita tidak melangkah, diam di tempat, maka selamanya kita nggak akan sampai ke tempat-tempat tujuan kita. Oke, makanya ini menggambarkan di saat kamu mencari keseimbangan di dalam dirimu dan kamu temukan, di saat itulah kamu benar-benar bisa, ya, merubah keyakinanmu bahwa apapun yang mustahil, apapun yang nggak mungkin, tentu akan mampu kamu raih dan akan mampu kamu jadikan sebuah kenyataan di dalam hidupmu karena kamu mau melakukannya, mau memulai dan mau mencoba setiap hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kemenangan. Kemenangan, kesuksesan, ataupun keberhasilan. Tentunya sedikit demi sedikit akan semakin dekat ke dalam kehidupanmu. Oke, kenapa? Nah, karena kamu nggak ingin, ya, nggak ingin lagi terlena, nggak ingin lagi abai, ya, nggak ingin lagi bermalas-malasan, nggak ingin lagi mager-mageran, karena kamu tahu nih, ya, semakin kamu tidak bergerak, semakin kamu larut di dalam keadaanmu, maka akan semakin lama keadaan di dalam hidupmu akan berubah menjadi lebih baik. Tentunya kamu akan selamanya ataupun akan semakin lama berada di situasi-situasi yang mungkin gak kamu inginkan. Oke, makanya ini menggambarkan keberhasilan, menggambarkan situasi yang berubah menjadi semakin baik. Karena kamu mau terus melangkah, terus belajar, terus bertanya, ya. Apa-apa yang selama ini kamu lakukan gagal, kamu coba kembali, tentunya dengan langkah dan strategi yang lebih baik, ya. Ataupun apa-apa kegiatan yang selama ini berjalan dengan sangat lamban ataupun berjalan mundur, kamu coba benahi, kamu cari tahu nih di mana kesalahan, di mana kekurangan. Nah, inilah yang kamu perbaiki. Oke, jadi di saat kita benar-benar yakin, di saat kita benar-benar bisa fokus terhadap langkah dan cara-cara yang tepat, maka apapun akan mampu kita wujudkan, apapun akan bisa kita raih, ya, di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jelas ini adalah di mana kamu memiliki keyakinan, yaitu selain kamu
fokus terhadap pembenahan diri, terhadap ide, terhadap gagasan, selain terhadap pengembangan potensi dan skill yang kamu miliki, kamu juga yakin nih bahwa kamu memiliki sebuah pegangan yang kuat, yaitu Sang Pencipta. Jadi kamu nggak pernah lagi ragu, nggak pernah lagi takut di dalam melangkah. Karena kamu tahu nih, kamu telah serahkan semuanya, keinginanmu, harapanmu hanya kepada lewat jalur langit, kepada Sang Penciptamu. Makanya di sini tergambar ada sisi spiritual, ada sisi religius yang sangat baik di dalam dirimu. Sehingga hal inilah yang merubah ketakutanmu, yang merubah keraguan-raguanmu menjadi sebuah keyakinan dan keberanian. Makanya kamu nggak takut akan gagal. Nggak takut akan hasil yang nggak sesuai dengan keinginanmu. Karena kamu tahu nih, Sang Pemberi rezeki tentunya Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta juga Maha tahu, ya, apa-apa yang pantas dan belum pantas kita dapatkan. Jadi di saat kita berjuang, berusaha semaksimal mungkin, kalaupun hasilnya belum sesuai keinginan kita, maka itulah rezeki yang wajib ataupun harus kita terima. Itulah yang harus kita syukuri. Makanya kamu nggak pernah takut, nggak pernah ragu, ya, di dalam berikhtiar, di dalam berdedikasi, melakukan yang terbaik, apapun hasilnya kamu terima. Dan dengan begitu, Sang Pencipta dan alam semesta tentunya akan tahu kapan waktunya kita pantas dan layak untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik ataupun hal-hal yang lebih besar lagi daripada sebelumnya ataupun di dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini adalah tekad, ya, tekad, kemauan, keinginan yang sangat kuat, yang sangat besar yang kamu miliki. Di mana kamu semakin hari semakin percaya diri, semakin optimis, semakin bersemangat di dalam melangkah maju, di dalam menemukan, ya, ataupun mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Dan dengan keinginan yang kuat inilah akhirnya kamu benar-benar bisa beranjak pergi dari situasi yang tidak baik-baik saja dulunya menjadi situasi yang lebih baik. Jadi apapun yang mustahil, apapun yang nggak mungkin, yang mungkin selama ini sulit kamu dapatkan, serasa enggak mampu kamu menggapainya, dan akhirnya kamu benar-benar bisa meraih dan mewujudkannya di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini adalah mimpi, impian, harapan, ya, yang mungkin selama ini sangat sulit terwujud, ya, sangat sulit kamu temukan jalannya untuk menggapainya, begitu ya. Dimana mungkin dulunya kamu berkeinginan memiliki ini, memiliki itu, tetapi apa daya kamu belum mampu memilikinya karena berbagai macam alasan. Ya, karena kamu mungkin gak memiliki sumber daya, penghasilanmu gak memadai. Nah, baru-baru ini ataupun sebentar lagi semuanya akan mampu kamu wujudkan di dalam hidupmu. Ya, seperti tergambar di kartu ini. Ya, kamu akan bebas memilih makanan, minuman, hidangan yang lezat-lezat, yang sehat untuk dirimu. Karena kamu gak pikir lagi. Penghasilanmu sudah oke, kehidupanmu sudah lebih sejahtera. Apa salahnya kamu apresiasikan dirimu untuk hal-hal yang membuatmu nyaman, untuk hal-hal yang membuatmu bisa, ya, merasakan kebahagiaan, merasakan hasil jerih payah yang kamu lakukan selama ini. Makanya ini menggambarkan mimpi, impian, harapan yang akan segera terwujud, dan kamu akan bebas memilih apapun yang kamu inginkan. Tentunya kamu akan memilih hal-hal baik, ya, memilih ingin sejahterakan keluargamu, ingin berikan mereka kehidupan yang layak, ya, tentunya penuhi kebutuhanmu, lengkapi fasilitasmu, dan it's okay. Semuanya boleh-boleh saja kalau memang kita mampu untuk melakukannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang
terakhir. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi ini mungkin prinsip ya. Kamu memiliki prinsip ataupun memiliki sikap ya. Yaitu kamu orangnya mampu bersabar. Bersabar ya. Tidak mengeluh ya. Tidak pernah pesimis begitu ya. Kamu terus bersabar di dalam menjalani prosesmu, melewati lika-liku kehidupanmu, menjalankan naik turunnya hidupmu. Nah, akhirnya kamu akan sampai pada penghujung jalanmu, di mana kamu bisa memetik hasil yang baik. Memetik buah-buah yang manis dari perjuanganmu, dari kesabaranmu, dari ketekunan dan kegigihanmu di dalam berproses selama ini. Oke, jadi memang benar kata pepatah, nggak ada satupun kesuksesan yang akan mudah didapat. Ya, semuanya akan penuh dengan proses, penuh dengan perjalanan. Ya, sedangkan nahoda yang tangguh itu berasal bukan dari lautan yang tenang. Mereka terlahir dari lautan yang begitu ganas. Tetapi mereka pada akhirnya mampu bertahan dan mampu menjadi nahoda yang handal di dalam mengarungi ya samudra dan mengarahkan bahteranya ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Benar-benar akan mampu membuat ya semuanya menjadi nyata, yang mana selama ini mustahil, nggak mungkin, ya menurut orang juga nggak mungkin, menurut kamu apalagi, dan akhirnya kamu bisa wujudkan itu semua. Dengan apa? Tentunya dengan tekad, dengan perjuangan, dengan usaha yang secara terus-menerus. Dan dengan begitu, kamu benar-benar akan bisa mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Maka kebahagiaan, kenyamanan, dan kesuksesan akan benar-benar hadir ke dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.